Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Aziza dengan NPM 222154055. Di sini saya akan memaparkan artikel saya dengan judul Dampak Penggunaan Hand Sanitizer Terhadap Keberadaan Koloni Bakteri di Tangan. Seperti yang kita tahu, tangan merupakan alat transmisi dari mikroorganisme pada saluran pernafasan dan mulut yang utama. Nah, salah satu cara yang paling umum kita lakukan untuk menjaga kebersihan tangan adalah dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Namun, karena kegiatan mencuci tangan tidak cukup efisien dilakukan di segala tempat, maka muncullah salah satu inovasi produk pembersih tangan yang lebih efisien untuk digunakan, yaitu hand sanitizer. Hand sanitizer adalah produk pembersih tangan berbentuk gel ataupun spray yang mengandung bahan aktif alkohol setidaknya 60% dan telah teruji bahwa ampuh untuk membunuh atau melemahkan virus ataupun bakteri. Adapun bakteri didefinisikan sebagai organisme bersel tunggal atau uniseluler dengan konfigurasi selular prokaryotik atau tidak memiliki membran inti yang bisa bertahan hidup tanpa sel inang. Sebagai makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, bakteri tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita, dan hal inilah yang menyebabkan keberadaannya seringkali diabaikan. Ada banyak sekali jenis bakteri yang bisa merugikan manusia. Bakteri hidup dengan cara berkoloni, dan koloni ini bisa kita amati oleh mata manusia melalui praktikum isolasi bakteri, di mana praktikum isolasi bakteri merupakan suatu kegiatan untuk mengamati pertumbuhan koloni bakteri pada medium yang telah dibuat. Fungsi medium pertumbuhan bakteri yaitu sebagai tempat pertumbuhan, inokulasi, isolasi, serta sebagai tempat mengamati pertumbuhan bakteri. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan hand sanitizer terhadap keberadaan koloni bakteri yang ada di telapak tangan kita. Adapun efektivitas dari hand sanitizer untuk membunuh mikroba bisa kita uji dengan melakukan praktikum sederhana mengenai pertumbuhan bakteri dengan menggunakan prinsip kerja aseptis. Prinsip kerja aseptis menurut Hendarto et al. 2014 dalam Irawati et al. 2021 adalah prinsip kerja yang bertujuan untuk menciptakan keadaan steril atau tidak terkontaminasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 1 Desember 2022 hingga 2 Desember 2022. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain ada panci, kompor, 3 piring kaca, gelas, sendok, penjepit tahan panas, lalu ada kertas nasi, tisu, bubuk agar-agar putih, alkohol 70%, hand sanitizer, 2 sendok makan gula pasir, dan MSG. Metode penelitian yang digunakan untuk praktikum ini adalah metode penelitian berbasis eksperimen. Metode penelitian berbasis eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam suatu kondisi yang dikendalikan. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, ada proses sterilisasi. Dalam proses sterilisasi ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menyemprotkan alkohol ke meja kerja sebelum dilakukan praktikum, lalu dilap dengan tisu. Setelah meja kerja kering, simpan semua alat dan bahan di atas meja. Lalu siapkan air di dalam panci untuk direbus, lalu rebus airnya hingga mendidih. Peralatan yang akan digunakan lalu dimasukkan ke dalam air mendidih tersebut selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, angkat lalu tunggu hingga kering. Langkah yang selanjutnya adalah membuat medium. Tuangkan 2 gelas air ke dalam panci, lalu masukkan 1 bungkus agar-agar, 2 sendok makan gula pasir, dan juga MSG secukupnya. Nyalakan api berukuran sedang, lalu aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, tuangkan medium ke dalam 3 piring kaca yang sudah disiapkan. Yang ketiga yaitu perlakuan isolasi. Langkah yang pertama dalam perlakuan isolasi adalah memberi label pada wadah berupa angka 1, 2, dan 3 untuk membedakan perlakuan. Wadah 1 merupakan medium kontrol, yang artinya medium ini tidak akan diberi perlakuan apapun. Tujuannya adalah sebagai pembanding untuk menguji efektivitas dari hand sanitizer itu sendiri.
Lalu yang ketiga, ketika medium masih cair atau agar-agar tadi masih cair, tempelkan tangan ke permukaan ataupun ke dalam medium tersebut selama 1 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Medium di wadah 2 diberi perlakuan 1, yaitu ditempelkan oleh telapak tangan yang kotor atau tidak menggunakan hand sanitizer. Dan medium di wadah 3 diberi perlakuan 2, yaitu telapak tangan yang telah menggunakan hand sanitizer ditempelkan ke dalam medium selama 1 menit. Setelah ketiga wadah diberi perlakuan, lalu simpan medium tadi di tempat yang aman dan tutup dengan menggunakan kertas nasi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, setelah medium tadi didiamkan kurang lebih selama 1x24 jam, menunjukkan bahwa perbedaan banyaknya bakteri pada wadah 2 dan 3. Keberadaan koloni bakteri ditandai dengan adanya bintik-bintik atau bercak berwarna putih yang melekat pada medium. Pada medium kontrol di wadah 1, kurang terlihat adanya pertumbuhan bakteri yang terlihat. Pada wadah 2, yaitu wadah yang diberi perlakuan 1, cukup banyak koloni bakteri, dan pada wadah 3 atau wadah yang diberi perlakuan 2, terlihat bahwa jumlah koloni bakteri lebih sedikit dibandingkan dengan wadah kedua. Adapun pembahasannya, yang pertama adalah pengaruh penggunaan hand sanitizer untuk minimalisir jumlah bakteri di tangan. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, terlihat beberapa perbedaan, terutama antara medium 2 dan juga 3, di mana jumlah koloni bakteri pada medium 2 ternyata lebih banyak daripada di medium 3. Di sini, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa hand sanitizer efektif dalam mengurangi populasi bakteri yang ada di tangan. Kemampuan untuk meminimalisir atau mengurangi bakteri disebabkan oleh kandungan alkohol yang ada di dalamnya. Menurut Situmeyang dan Sembiring tahun 2019, alkohol memiliki kemampuan aktivitas bakteriosida atau substansi pembunuh bakteri. Adapun cara kerja alkohol dalam membunuh bakteri adalah dengan mendenaturasi protein serta menghancurkan membran sitoplasma dari bakteri. Salah satu jenis bakteri yang umumnya ditemukan dalam telapak tangan manusia itu adalah bakteri E. coli ya. Nah, bakteri E. coli ini termasuk ke dalam bakteri vegetatif gram negatif yang memiliki bentuk kokobasil dan mempunyai peptidoglikan yang tipis pada dinding selnya. Sehingga antiseptik yang mengandung alkohol bisa bekerja dengan efektif untuk membunuh bakteri E. coli dengan mendenaturasi protein pada membran sitoplasmanya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai efektivitas dari penggunaan medium agar-agar sebagai media pertumbuhan bakteri. Menurut Fauzi 2016, media kultur merupakan substansi yang terdiri atas zat-zat hara atau nutrisi dan lingkungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, ternyata medium agar-agar sederhana ini bisa tetap efektif dan berfungsi menyediakan nutrisi sehingga koloni bakteri tetap bisa tumbuh dengan baik dilihat dari jumlah koloni bakteri pada medium pertumbuhan. Agar-agar sering dipakai sebagai medium kultur karena tidak mudah didegradasi oleh bakteri dan juga tidak mudah dihancurkan pada suhu yang tinggi, sehingga masih bisa dipanaskan untuk proses pencairan dan juga sterilisasi. Pemilihan agar-agar dengan warna transparan bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengamatan dari koloni bakteri. Pada medium juga, saya menambahkan gula dan juga MSG dengan tujuan untuk menjadi sumber energi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan juga Sofitri tahun 2017 bahwa MSG berfungsi sebagai substansi yang dibutuhkan dalam sintesis protein. Penambahan gula pada pembuatan medium juga bertujuan sebagai sumber energi bagi bakteri. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Staningwarno tahun 2014 bahwa penambahan sukrosa mampu menjadi sumber energi dan karbon bagi bakteri untuk dapat tumbuh. Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan hand sanitizer ternyata berdampak efektif terhadap penurunan jumlah koloni bakteri di telapak tangan. Yang kedua, medium sintetis yang terbuat dari agar-agar, gula, dan MSG juga bisa menjadi medium tumbuh yang baik karena mengandung sejumlah nutrisi yang dibutuhkan bagi bakteri. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah infeksi atau penularan penyakit yang dibawa oleh mikroorganisme. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.